Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan sedulurku dimanapun berada, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, ini coba kita upayakan untuk dapat menyembuhkan ataupun mengendalikan tanaman cabai kecil kita yang menguning pasca pindah tanam. Dan ini adalah perlakuan pertama kita, yaitu pemberian kapur dolomit yang kita taburkan langsung pada pangkal batangnya. Namun sebelum kita lebih lanjut membahas tentang jumlah penggunaan serta manfaat apa saja yang dapat diberikan dari penggunaan kapur dolomit ini, tentunya sebelumnya kami ingin menyapa sedulur dan saudara alun terlebih dahulu. Dan selamat beraktivitas, semoga semuanya dimudahkan dan dilancarkan oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin, dan cuannya semakin cuan dan cuan. Nah, saudara alun dan sedulurku, pemberian kapur dolomit yang kita kerjakan hari ini kita berikan 1 sendok makan untuk setiap lubang tanamnya. Artinya lebih kurang jumlah kapur dolomit yang kita berikan pada proses kali ini berkisar antara 10-15 gram untuk 1 lubang tanamnya. Pemberian kapur dolomit ini tentunya memiliki beberapa fungsi yang seperti kami gambarkan pada video sebelumnya, bahwa tanaman cabai kami, tanaman kecil ini, semenjak awal pindah tanam mengalami gangguan pertumbuhan yang sangat luar biasa. Setelah kita tanami, biasanya itu tumbuh berkembang segar enak dipandang mata. Namun yang kami alami, tanaman kecil kami terus menguning, daun berguguran, tidak terjadi pertumbuhan, akar rusak karena sering terendam cuaca hujan yang begitu luar biasa di tempat kami saat ini. Oleh karena kejadian tersebut, sering terendam tersebut, itu pertama sekali jelas menurunkan pH tanah bedengan kita. Maka oleh karenanya, penggunaan kapur dolomit kita pada hari ini tentunya kami harapkan dapat memiliki fungsi untuk dapat menetralkan kembali pH tanah kita. Fungsi utama daripada kapur dolomit adalah untuk menaikkan pH tanah. Maka untuk jumlah penggunaannya, ini seperti kami sampaikan tadi, kami gunakan 1 sendok makan, sekalipun jika kita membandingkan dengan pH tanah saat ini mungkin masih kurang, namun tidak terlalu kami berikan berlebihan juga, mengingat banyak juga masukan yang disampaikan ke kami bahwa dengan penaburan kapur dolomit secara berlebihan pada pangkal batang, apalagi itu tanaman masih kecil, memiliki resiko yang lain, yaitu dapat menyebabkan stres pada perakarannya karena efek panas dari kapur dolomit itu. Maka oleh karenanya pemberiannya kami cukupkan 1 sendok makan saja untuk 1 lubangnya, sekalipun jika kita mengacu pada rumus kebutuhan dolomitnya, seharusnya yang kami berikan adalah 2 sendok makan untuk 1 lubang tanamnya. Namun untuk menutupi kekurangan tersebut, ini nanti kita pantau kembali pertumbuhan tanaman cabai kami. Jika memang nanti masih dibutuhkan, akan terus kami kerjakan pada tahapan-tahapan selanjutnya. Insya Allah proses ataupun penyembuhan daripada kuning ini akan terus kita kerjakan secara bertahap. Dan kemudian sedulurku, di samping itu juga tentunya kapur dolomit memiliki fungsi untuk membenah tanah. Kita akui ataupun tidak bahwa kondisi tanah yang sering terendam ini sudah mengalami kerusakan sifat fisiknya, kerusakan sifat kimia dan biologi tanah. Maka kehadiran kapur dolomit ini dapat kembali memperbaiki sifat tanah tersebut. Dan di samping itu pula, ini yang sering kita abaikan karena yang kita ketahui bahwa fungsi dolomit secara umum adalah meningkatkan pH tanah, namun dolomit itu adalah gabungan daripada kandungan 2 unsur hara, ada kalsium dan magnesium.
di mana kalsium dan magnesium merupakan salah satu unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman pada masa vegetatifnya. Kemudian, kehadiran kapur dolomit juga dipercayakan dapat mencegah keracunan tanah. Dan ini juga mungkin memiliki fungsi yang berkesinambungan daripada efek kerusakan tanah tersebut. Ya, tanah yang sering terendam tentunya itu akan menyebabkan tanah itu teracuni dengan sendirinya. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah setelah ditaburkan seperti ini, kapur dolomit itu perlu disiram? Jawabannya ya, perlu dan wajib. Kenapa penyiraman itu perlu dilakukan pada proses penaburan kapur dolomit seperti ini? Kita ingatkan kembali seperti kita sampaikan tadi bahwa banyak yang berpendapat jika kapur dolomit diaplikasikan langsung pada pangkal batang itu bisa memberikan efek panas pada perakaran tanaman kita sehingga menyebabkan akar dan cabai kecil kita sedikit mengalami gangguan stres. Maka diperlukan proses penyiramannya selain untuk mengurangi stres karena efek panas tersebut juga dapat mempercepat proses kerja daripada kapur dolomit itu sendiri. Sehingga dengan lebih cepatnya kapur dolomit itu bekerja memperbaiki tanah, maka akan semakin cepat pula proses penyembuhan yang dirasakan oleh tanaman cabai kita. Dan sedulurku, setelah proses ini selesai, penaburan dolomit ini selesai dan tersiram, maka nanti kita tunggu 1 hari kemudian atau 2 hari kemudian akan kembali kita lanjutkan proses perbaikan tanahnya untuk dapat mempercepat proses pemulihan dari kuning pasca pindah tanam yang kita alami ini. Dan rencana yang akan kami terapkan itu adalah pengocoran asam humat, asam amino, kemudian juga ada fungisidanya untuk memperbaiki dan melindungi tanaman dari serangan jamur sehingga akar-akarnya nanti benar-benar sehat dan siap untuk menjadi akar yang lebih baik. Nah, setelahnya baru kita lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu pemberian nutrisi awal. Dan nutrisi awal itu mungkin nanti akan kita sesuaikan terlebih dahulu dari dosis penggunaannya. Dan mungkin sedulurku, untuk video kali ini demikian saja kami akhiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya, terima kasih atas masukannya juga selama ini. Dan selamat beraktivitas, semoga cuannya melimpah, selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Yang Maha Kuasa. Baik, kami cabut diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.